Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Welcome back to my channel. Kembali lagi dengan aku Yura. Nah, kali ini untuk yang pertama kalinya di pembahasan mengenai soal-soal pretest. Jadi aku mau membahas soal penalaran analitis. Jadi dari kemarin kita udah belajar mengenai penalaran logis ya teman-teman. Udah ada 2 video sebelumnya. Jadi bagi teman-teman yang belum nonton video aku yang membahas mengenai soal penalaran logis, silakan ditonton dahulu. Nanti linknya akan aku letakkan di deskripsi video ini ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe channel aku, silakan di-subscribe dahulu agar tidak ketinggalan pembahasan soal yang berkaitan dengan pretest PPG dan juga tes P3K. Seperti biasa, sebelum aku membahas soalnya, jadi aku mau mendoakan teman-teman yang udah subscribe channel aku dan juga like, comment, and share video aku. Semoga dipermudah dalam mengerjakan soal pretest nanti dan bisa lulus pretest tahun 2022 ini. Jadi ini adalah soal penalaran analitis ya teman-teman. Jadi berbeda dengan penalaran logis yang biasanya ada premis-premisnya, ada pernyataan-pernyataannya seperti itu untuk ditarik kesimpulan. Namun untuk penalaran analitis ini berbeda ya teman-teman. Jadi aku bacakan dahulu soalnya. Soal nomor 1. Sebuah perusahaan swasta yang tengah menawarkan pekerjaan memilih satu dari 6 kantor konsultan yang masing-masing diwakili oleh Anwar, Bahtiar, Charles, Dadang, Endang, dan Fahrial untuk melakukan presentasi mengenai penawaran mereka di hadapan pimpinan perusahaan swasta tersebut. Untuk menyamakan dengan masalah yang ditawarkan, maka masing-masing wakil perusahaan yang hanya akan melakukan presentasi satu kali dibuat urutan sebagai berikut. Bahtiar akan presentasi sebelum Charles, Charles akan presentasi pada urutan keempat atau terakhir, Dadang akan presentasi setelah Anwar, Fahrial akan presentasi sebelum Dadang. Dari urutan-urutan berikut ini, manakah yang memenuhi persyaratan tersebut? Jadi biasanya seperti ini ya teman-teman, jadi ditanya urutannya atau mana pernyataan yang benar seperti itu. Jadi agak berbeda dengan yang penalaran logis yang lebih kepada penarikan kesimpulan. Nah, di sini tipsnya kalau ketemu soal seperti soal nomor 1 ini, jadi di sini kan ditanyakan urutan-urutan yang memenuhi persyaratan di atas. Jadi persyaratannya di sebelah sini ya teman-teman. Jadi teman-teman hanya fokus di sini. Jadi kalimat pengantarnya ini diabaikan saja seperti itu. Tidak perlu diulang atau bahkan tidak perlu dibaca ya teman-teman. Jadi langsung saja ke pertanyaannya di sini. Nah, di sini caranya adalah kita langsung baca persyaratannya ya teman-teman. Jadi persyaratan pertama adalah Bahtiar akan presentasi sebelum Charles. Jadi Bahtiar kita simbolkan B, lalu Charles kita simbolkan C sesuai dengan huruf abjadnya yang di depan ya teman-teman. Jadi kalau Bahtiar akan presentasi sebelum Charles berarti urutannya BC ya teman-teman. Langsung aja kita lihat di opsi yang tidak BC, misalnya sebaliknya nih, CB itu pasti salah, kita eliminasi terlebih dahulu. Nah kita lihat ya teman-teman, kalau yang A itu CB ya teman-teman, jadi Charles dulu baru Bahtiar, itu tidak sesuai dengan persyaratan yang pertama. Jadi kita eliminasi terlebih dahulu. Nah, kita lihat di sini opsi yang B ini masih bisa masuk ya teman-teman berdasarkan persyaratan yang pertama. Jadi Bahtiar presentasi sebelum Charles. Nah, kalau yang C juga masih masuk ya teman-teman. Sedangkan yang D ini tidak masuk karena sama urutannya dengan yang A. Jadi CB bukan BC. Nah, tinggal 2 opsi saja nih teman-teman. Langsung aja kita lihat persyaratan yang kedua. Charles akan presentasi pada urutan keempat atau terakhir. Nah, kita lihat opsi yang B. Kita lihat Charles itu ada di posisi terakhir ya teman-teman. Begitupun di opsi yang C. Jadi masih aman kedua opsi ini berdasarkan persyaratan yang kedua. Lalu kita baca persyaratan yang ketiga, Dadang akan presentasi setelah Anwar. Nah, kita lihat ya teman-teman, berarti kan seharusnya AD ya teman-teman. Jadi yang B itu AD,
Yang C itu DA ya teman-teman, udah pasti yang C ini salah. Nah, di sini A, C, D udah salah, berarti jawabannya pasti adalah B. Seperti itu ya teman-teman, jadi nggak usah ragu lagi, pasti jawabannya udah B. Karena opsi A, C, dan D ini tidak memenuhi persyaratan. Bahkan sebelum kita membacakan persyaratan yang terakhir, yaitu persyaratan yang keempat. Namun untuk memastikan, kita baca dahulu persyaratan yang keempat ya teman-teman. Jadi Fahrial akan presentasi sebelum Dadang. Berarti kan FD seharusnya ya teman-teman. Nah ini udah sesuai, jadi Fahrial dulu, baru Dadang. Jadi udah pasti banget nih jawabannya adalah yang B. Soal nomor 2. Setelah mengikuti pelatihan pemasaran, peningkatan keuntungan yang diperoleh peserta berbeda-beda. Peningkatan keuntungan Andi lebih besar daripada Benny. Citra mendapatkan peningkatan keuntungan setara dengan Benny. Sementara Tari lebih tinggi peningkatan keuntungannya daripada Benny. Peningkatan Andi lebih tinggi daripada Tari, tetapi lebih rendah daripada Rosa. Peserta pelatihan yang paling tinggi peningkatan keuntungannya adalah. Kalau soal penalaran analitis itu, tipsnya adalah kita fokus kepada pertanyaan di akhir dahulu ya teman-teman, baru kita membaca ilustrasi soalnya. Jadi pertanyaannya adalah peserta pelatihan yang paling tinggi peningkatan keuntungannya adalah, nah ini membicarakan mengenai peningkatan keuntungan. Jadi diukur tinggi rendahnya atau besar kecilnya. Cara penyelesaiannya adalah menggunakan penggaris seperti ini ya teman-teman. Jadi dari kiri ke kanan, dari yang paling besar ke yang paling kecil atau dari yang paling tinggi ke yang rendah seperti itu. Jadi di sini aku taruh besar kecil ya teman-teman. Jadi langsung aja kita terjemahkan soalnya. Nah, kita terjemahkan soalnya dari sini ya teman-teman karena di sini baru membicarakan mengenai peningkatan keuntungannya. Jadi peningkatan keuntungan Andi lebih besar daripada Benny. Jadi seharusnya kalau dari kiri ke kanan besar ke kecil, jadi A dulu baru B ya teman-teman, jadi AB seperti itu. Lalu kita ke ilustrasi yang ini, Citra mendapatkan peningkatan keuntungan setara dengan Benny. Nah kalau setara itu di tempat yang sama ya teman-teman, jadi kita taruh lokasinya itu di bawah B saja. Artinya masih di dalam satu garis seperti itu. Nah, sementara Tari lebih tinggi peningkatan keuntungannya daripada Benny. Andi lebih tinggi daripada Tari. Jadi seharusnya Tari di sini ada di tengah-tengah ya teman-teman antara Andi dan Benny seperti itu. Tetapi lebih rendah daripada Rosa seperti itu. Jadi Andi itu lebih rendah daripada Rosa. Jadi ini sudah sesuai urutannya ya teman-teman. Barulah kita kasih titiknya di sini ya teman-teman. Ini sudah sesuai urutan. Jadi dari yang paling besar ke kecil. Jadi dari Rosa, lalu Andi, lalu Tari, dan juga Benny yang setara dengan Citra, sama di posisi yang sama. Jadi kalau pertanyaannya adalah peserta pelatihan yang paling tinggi peningkatan keuntungannya adalah udah jelas si R ini ya teman-teman. Jadi R ini siapa? Jadi jawabannya adalah Rosa. Soal nomor 3. Bunga dahlia paling besar di antara mawar, melati, dan bakung. Lebih harum dari melati tetapi tidak lebih harum dibanding bakung dan mawar. Berwarna paling cerah, paling sedikit jumlah kelopak bunganya. Bunga mawar paling harum, berukuran lebih besar dari melati dan bakung. Berwarna lebih cerah tetapi memiliki kelopak lebih sedikit dibanding bakung. Bunga melati paling banyak memiliki kelopak, paling tidak harum, berukuran lebih besar dari bunga bakung. Manakah yang benar mengenai bunga bakung? Jadi kita fokus kepada pertanyaan di soalnya teman-teman di sini. Jadi manakah yang benar mengenai bunga bakung? Jadi yang ditanyakan adalah bunga bakung. Nah, langsung aja kita cocokkan dengan opsinya ya teman-teman. Jadi opsi kita baca lalu kita cocokkan dengan ilustrasinya seperti itu. Langsung aja kita menggunakan metode eliminasi. Yang A berukuran lebih besar dibanding mawar. Jadi bakung lebih besar dibanding mawar. Langsung aja kita mencari penjelasan mengenai bunga mawar. Jadi ada di sini ya teman-teman. Jadi bunga mawar itu paling harum, berukuran lebih besar dari melati dan bakung. Nah,
Jadi mawar itu lebih besar ukurannya dari bunga melati dan bakung. Jadi di sini salah ya teman-teman. Jadi opsi A ini tidak sesuai dengan ilustrasi. Jadi seharusnya bakung lebih kecil daripada mawar dan mawar lebih besar daripada bakung seperti itu. Nah, langsung aja kita ke opsi selanjutnya yaitu opsi yang B, lebih harum dibanding dahlia. Jadi bunga bakung lebih harum dibanding dahlia. Kita langsung aja mencari penjelasan mengenai bunga dahlia. Jadi ada di atas sendiri. Jadi bunga dahlia paling besar di antara mawar, melati, dan bakung. Lebih harum dari melati, tetapi tidak lebih harum dibanding bakung dan mawar. Jadi seharusnya karena bunga dahlia itu tidak lebih harum daripada bakung, berarti kan bakung ini lebih harum ya teman-teman dibanding dahlia. Nah, opsi B ini sudah benar. Namun jika teman-teman masih ragu, kita lanjutin aja mencocokkan opsi dengan ilustrasinya ya teman-teman. Kita ke opsi C. Jadi bunga bakung berukuran lebih besar dibanding melati. Langsung aja kita melihat penjelasan mengenai bunga melati. Jadi bunga melati paling banyak memiliki kelopak, paling tidak harum, berukuran lebih besar daripada bunga bakung. Jadi bunga melati itu ukurannya lebih besar daripada bunga bakung. Nah, di sini kebalik ya teman-teman. Jadi bunga bakung itu lebih besar ukurannya dibandingkan bunga melati. Jadi opsi yang C salah. Nah, opsi yang D salah semua. Tidak ya teman-teman, karena opsi B itu benar. Jadi opsi yang D salah. Kita lihat opsi yang E. A dan B benar. Jadi A salah, B benar ya teman-teman. Otomatis opsi E ini juga salah. Jadi jawabannya yang benar adalah yang B. Lebih harum dibanding dahlia bunga bakung itu. Soal nomor 4, Albert, Dian, Tika, Andini, dan Elia telah mengikuti tes dengan kecepatan pengerjaan dan hasil ujian yang berbeda sebagai berikut. Waktu Albert lebih cepat daripada Tika, namun nilai Albert lebih rendah daripada Tika. Waktu Tika lebih cepat daripada Dian, namun nilai Tika lebih rendah daripada Dian. Waktu Dian lebih cepat daripada Andini, namun nilai Dian lebih rendah daripada Andini. Waktu Andini lebih cepat daripada Elia, namun nilai Elia tidak lebih rendah daripada Andini. Berdasarkan data tersebut, dilihat dari waktu dan nilai yang diperoleh, Dian menempati urutan waktu. Ini yang ditanyakan Dian ya teman-teman, namun kita juga harus menempatkan orang-orang ini sesuai dengan urutannya seperti itu, sehingga kita bisa ketahui posisi Dian itu di mana. Nah, di sini berdasarkan pernyataan empat-empatnya itu berkenaan dengan cepat dan rendah ya teman-teman. Jadi kalau cepat itu kan pasangannya adalah lambat, namun kalau rendah itu pasangannya adalah tinggi. Nah, karena ini kriterianya berbeda, maka kita harus membuat garis yang berbeda. Jadi kita selesaikan satu persatu, kita pisahkan seperti ini. Ini adalah pernyataan yang pertama dan ini adalah pernyataan yang kedua. Nah, kita harus selesaikan satu persatu ya teman-teman. Jadi di sini ada 4 kalimat, jadi 4 clue. Di sini juga ada 4 clue ya teman-teman. Jadi pernyataan yang pertama, clue yang pertama, waktu Albert lebih cepat daripada Tika. Nah, kalau yang cepat lambat itu di kolom yang sebelah kiri ya teman-teman, jadi garis yang kiri. Jadi waktu Albert itu lebih cepat daripada Tika. Jadi seharusnya Albert itu di sini ya teman-teman, jadi Tika di sini, jadi AT seperti itu. Nah, clue yang kedua, waktu Tika lebih cepat daripada Dian. Berarti Dian itu lebih lambat daripada Tika. Nah, clue yang ketiga, waktu Dian lebih cepat daripada Andini. Nah, jadi Andini itu di belakangnya Dian ya teman-teman. Di clue yang terakhir, clue yang keempat, waktu Andini lebih cepat daripada Elia.
Nah, ini udah sesuai dengan urutannya ya teman-teman, baru kita kasih titik seperti ini. Jadi ini sudah sesuai dengan urutannya dari yang tercepat ke yang terlambat. Jadi dari Albert, lalu Tika, lalu Dian, Andini, dan Elia. Nah, setelah kita menyelesaikan pernyataan yang pertama, kita fokus kepada kolom yang sebelah kanan, yaitu pernyataan yang kedua. Clue pertama, nilai Albert lebih rendah dari Tika. Jadi di sini dari kiri ke kanan, dari yang tinggi ke yang rendah seperti itu. Nah, jadi nilai Albert itu kan lebih rendah daripada Tika. Jadi Albertnya di sini ya teman-teman. Jadi TA. Kalau yang tadi kan AT. Nah, clue yang kedua, nilai Tika lebih rendah daripada Dian. Berarti nilai Dian itu seharusnya lebih tinggi daripada Tika. Nah, clue yang ketiga, nilai Dian lebih rendah daripada Andini. Jadi seharusnya nilai Andini lebih tinggi dong ya. Jadi karena ada dua A di situ, Albert dan Andini. Jadi Andini kita tambahkan huruf N ya teman-teman. Lalu clue yang terakhir, nilai Elia tidak lebih rendah daripada Andini seperti itu. Tidak lebih rendah di sini kan artinya lebih tinggi ya teman-teman. Jadi nilai Elia itu lebih tinggi daripada Andini. Jadi seharusnya E itu di depannya Andini. Nah, ini sudah sesuai dengan urutannya. Jadi kalau dari nilai tertinggi ke yang terendah itu adalah Elia dahulu, baru Andini, baru Dian, Tika, dan Albert seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah tadi posisinya Dian ya teman-teman. Jadi Dian menempati urutan waktu keberapa? Nah, untuk masalah kecepatannya, Dian itu ada di posisi ketiga ya teman-teman. Jadi posisi pertama itu Albert, 2 Tika, 3 Dian, 4 Andini, dan 5 Elia. Begitu pula dinilai ya teman-teman. Dian ini masih ada di posisi ketiga. Jadi jawaban untuk soal nomor 4 ini adalah yang C ya teman-teman. Jadi ketiga tercepat dan juga ketiga tertinggi. Soal nomor 5. Susilo adalah siswa yang paling pandai di kelasnya. Edi kalah pandai dibanding Leonardo. Tetapi Leonardo sama pandainya dengan Vicky. Vicky lebih pandai daripada Natsir. Maka, nah kita harus mencari pernyataan yang benar ya teman-teman di opsi. Jadi yang benar itu adalah jawabannya. Nah ini udah pernah aku jadiin kuis IG story ya teman-teman baru-baru ini. Namun ternyata masih banyak yang salah seperti itu. Jadi aku bahas kembali. Jadi ini sebenarnya udah pernah aku bahas dulu saat isunya tes P3K itu ada tes bakat skolastik namun ternyata ditiadakan. Jadi aku bahas kembali ya teman-teman. Jadi di sini berkenaan dengan pandai tidaknya. Berarti kita bikin lagi nih penggarisnya. Jadi dari kiri ke kanan, dari yang paling pandai ke paling yang tidak pandai ya teman-teman. Jadi langsung aja kita terjemahkan soalnya. Jadi kita terjemahkan per kalimat aja ya teman-teman. Jadi Susilo adalah siswa yang paling pandai di kelasnya. Maka Susilo pasti di depan sendiri ya teman-teman. Lalu Edi kalah pandai dibanding Leonardo. Tetapi Leonardo sama pandainya dengan Vicky. Jadi Edi kalah pandai dibanding Leonardo. Berarti Leonardo dulu baru Edi ya teman-teman. Jadi LE seperti itu. Namun Leonardo ini sama pandainya dengan Vicky. Anggaplah seperti ini ya teman-teman. Jadi ada di posisi yang sama dengan Vicky. Lalu clue selanjutnya, Vicky lebih pandai daripada Natsir. Nah, Natsir bisa aja di sini ya teman-teman atau juga bisa di sini. Karena ketentuannya adalah berdasarkan ilustrasi di soal, Vicky lebih pandai daripada Natsir. Jadi bisa di posisi yang sama dengan Edi atau lebih pintar Edi daripada Natsir. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kita kasih titiknya di sini.
Nah, langsung aja kita ke opsinya, kita cocokkan ya teman-teman. Opsi yang A, Leonardo tidak lebih pandai daripada Eddie. Nah, ini salah ya teman-teman. Seharusnya kalau berdasarkan garisnya, Leonardo ini lebih pandai daripada Eddie ya teman-teman. Jadi L dulu, baru E seperti itu. Jadi opsi yang A salah. Opsi yang B, Eddie tidak kalah pandai dari Susilo. Nah, ini juga salah ya teman-teman. Jadi berdasarkan penggaris ini, Edi itu justru kalah pandai dibanding Susilo. Karena berdasarkan clue yang pertama aja mengatakan bahwa Susilo itu adalah siswa yang paling pandai di kelas. Jadi opsi B ini sudah pasti salah. Nah, opsi C, Vicky lebih pandai daripada Susilo. Ini juga salah ya teman-teman. Di sini posisi Vicky itu di belakangnya S, jadi di belakangnya Susilo. Jadi opsi C juga salah. Opsi D, Vicky lebih pandai daripada Edi. Nah ini benar ya teman-teman. Jadi Vicky ini sama pandainya dengan Leonardo. Namun Edi itu lebih tidak pandai dibandingkan Leonardo dan Vicky ya teman-teman. Jadi opsi D itu benar. Jadi opsi D itu seharusnya jawabannya. Namun kita cocokkan dahulu opsi yang E ya teman-teman. Natsir lebih pandai dari Leonardo. Nah ini salah ya teman-teman. Jadi Natsir itu tidak lebih pandai daripada Vicky, dan Vicky itu di posisi yang sama dengan Leonardo. Jadi opsi yang E itu salah, bukan lebih pandai, seharusnya tidak lebih pandai. Jadi udah pasti jawabannya adalah yang D. Kalau kita gambar seperti ini, insya Allah akan lebih mudah ya teman-teman. Jadi akan lebih memudahkan kita untuk menemukan jawabannya seperti itu. Soal nomor 6. Keluarga Sanar Hadi mempunyai 5 orang anak. Zani Hadi lahir sebelum Wana Hadi. Wana Hadi lahir sesudah Yan Hadi, tetapi sebelum Alex Hadi. Yana Hadi lahir sesudah Zani Hadi. Vira Hadi lahir sesudah Alex Hadi. Nah, walaupun tidak ada pertanyaannya, namun kalau dilihat dari opsinya ini kita disuruh mencari pernyataan yang paling benar ya teman-teman berdasarkan ilustrasi di soal. Nah, di sini yang dipermasalahkan adalah masalah kelahiran ya teman-teman. Jadi siapa yang lebih dulu lahir seperti itu. Jadi bisa jadi dari yang paling tua ke yang paling muda seperti itu urutan kelahirannya. Nah, tetap aja kita harus menggunakan garis ya teman-teman agar lebih mudah. Langsung aja kita terjemahkan soalnya. Jadi dari kiri ke kanan yang paling tua ke yang paling muda. Nah, kita membacanya dari sini ya teman-teman. Zani Hadi lahir sebelum Wana Hadi. Jadi Z dulu baru W ya teman-teman. Karena Zani Hadi ini lebih tua seharusnya daripada Wana Hadi karena lahir sebelum Wana Hadi. Lalu Wana Hadi lahir sesudah Yan Hadi. Jadi di antara Zani Hadi dan Wana Hadi ada Yan Hadi ya teman-teman. Karena Wana Hadi ini lahir sesudah Yan Hadi, tetapi sebelum Alex Hadi. Jadi Alex itu di belakangnya Wana Hadi. Nah, Yana Hadi lahir sesudah Zani Hadi. Nah, ini udah bener ya teman-teman. Yana Hadi lahir sesudah Zani Hadi. Lalu Vira Hadi lahir sesudah Alex Hadi. Nah, si Vira ini adalah si bontot ya teman-teman. Jadi yang paling muda. Nah, kalau udah ketemu urutannya, jadi kita kasih titik ya teman-teman karena ini sudah pasti Zani Hadi itu adalah anak yang pertama yang tertua, lalu Yan Hadi. Setelah itu anak ketiga adalah Wana Hadi, keempat Alex Hadi, lalu Vira Hadi. Nah, kalau udah ketemu urutannya seperti ini, kita langsung aja ke opsinya. Opsi yang A, Wana Hadi lebih tua daripada Yan Hadi. Nah, ini salah ya teman-teman. Justru Yan Hadi lah yang lebih tua daripada Wana Hadi. Karena Yan Hadi anak kedua dan Wana Hadi itu adalah anak ketiga. Opsi yang B, Yan Hadi lebih muda daripada Alex Hadi. Nah ini juga salah karena Alex Hadi itu adalah anak keempat. Kalau Yan Hadi itu adalah anak kedua. Opsi yang C, Vira Hadi paling tua. Nah ini juga salah karena Vira Hadi itu adalah anak yang paling muda, yaitu anak yang kelima.
Opsi yang D, Zani Hadi paling tua. Nah ini benar ya teman-teman, jadi Zani Hadi itu ada di posisi yang pertama. Jadi opsi yang D itu benar. Opsi yang E, Yan Hadi paling tua ini salah karena Yan Hadi itu adalah anak yang kedua, lahir sesudah Zani Hadi. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal nomor 7, sebuah kelompok yang terdiri atas Andi, Bayu, Citra, Desi, Edi, dan Fandi sedang berlibur dan akan menginap di sebuah hotel kecil yang mempunyai 6 kamar. 3 buah kamar dengan ukuran yang berbeda. 3 buah kamar dengan ukuran yang sama terletak pada lantai 1 dan 3 lainnya terletak di lantai 2. Yang masing-masing kamar adalah kamar nomor 4, 5, 6. Mengingat fasilitas yang ada pada masing-masing kamar dan privasi keenam orang tersebut, maka dibuat pembatasan berikut. Andi akan menempati kamar 2, kamar Bayu tidak boleh berdekatan dengan kamar Edi, kamar Andi tidak boleh berdekatan dengan kamar Citra, kamar Desi tidak boleh di atas atau di bawah kamar Edi. Manakah pernyataan berikut yang benar? Cara penyelesaiannya seperti ini ya teman-teman, karena ini ada 2 lantai seperti itu, lantai 1 dan 2, dan juga di setiap lantai itu ada 3 kamar, jadi kita bikin aja seperti ini ya teman-teman. Di lantai 1 ini ada kamar 1, 2, dan 3, di lantai 2, di lantai atas kita kasih nomor juga lantai kamar 4, 5, dan 6 ya teman-teman. Lalu kita cocokkan dengan pembatasannya. Jadi pembatasan yang pertama, Andi akan menempati kamar 2. Jadi di sini pasti diisi oleh Andi, teman-teman, sudah pasti. Lalu karena di sini membicarakan tentang Andi, maka kita langsung cari pembatasan yang membicarakan Andi ya teman-teman, agar tidak buyar konsentrasinya tentang Andi. Jadi di sini teman-teman ada di pembatasan yang ketiga. Nggak masalah kita loncat, kamar Andi tidak boleh berdekatan dengan kamar Citra. Nah, kalau kamar 1 dan 3 ini masih berdekatan ya teman-teman dengan kamar Andi. Paling tidak Citra ini ada di nomor 4 atau nomor 6. Nah, kita letakkan saja di nomor 6 ya teman-teman. Jadi ini jauh letaknya dengan kamar Andi seperti itu. Nah, lalu kita baca pembatasan yang kedua ya teman-teman. Kamar Bayu tidak boleh berdekatan dengan kamar Edi. Nah, kamar Bayu ini tidak boleh berdekatan dengan kamar Edi. Di sini juga ada pembatasan mengenai kamar Edi. Jadi kamar Desi tidak boleh di atas atau di bawah kamar Edi. Seperti itu ya teman-teman. Berarti kamar Desi ini seharusnya di lantai yang sama dengan kamar Edi. Karena ketentuannya adalah tidak boleh di atas atau di bawah. Berarti di lantai yang sama. Jadi taruhlah Desi di sini, lalu Edi di sini. Lalu kamar Bayu itu tidak boleh berdekatan dengan kamar Edi. Jadi Bayu itu di sini ya teman-teman, karena tidak berdekatan, tidak satu lantai juga, dan juga tidak di bawahnya karena di atasnya kamar Bayu itu adalah kamarnya Desi ya teman-teman. Jadi di sini kemungkinan ditempati oleh Fandi. Nah ini sudah sesuai ya teman-teman, kita cocokkan kembali. Jadi Andi akan menempati kamar kedua. Jadi sudah cocok di sini. Lalu kamar Bayu tidak boleh berdekatan dengan kamar Edi. Nah kita lihat kamar Bayu udah berjauhan dengan kamar Edi ya teman-teman. Lalu ketentuan ketiga, kamar Andi tidak boleh berdekatan dengan kamar Citra. Jadi Andi udah jauh dengan Citra. Lalu pembatasan yang terakhir, kamar Desi tidak boleh di atas atau di bawah kamar Edi. Nah tidak ya teman-teman, ini udah satu lantai ya teman-teman, tidak di atasnya atau di bawahnya. Nah jadi kemungkinan besar ini sudah sesuai dengan pembatasannya atau dengan ketentuannya. Langsung aja kita cocokkan dengan opsinya ya teman-teman. Opsi yang A, kamar Bayu berada di lantai 2. Nah tidak ya teman-teman, jadi Bayu di sini ada di kamar yang di lantai 1. Lalu opsi yang B, kamar Citra berada di lantai 2. Benar ya teman-teman, jadi Citra ada di lantai 2. Jadi kita
centang terlebih dahulu. Pernyataan B di sini benar. Lalu opsi yang C, kamar Desi berada di lantai 1. Nah, ini tidak benar ya teman-teman. Desi itu ada di lantai 2, yaitu sejajar dengan Edi dan Citra. Jadi di lantai yang sama dengan Edi dan Citra. Lalu opsi yang D, kamar Fandi berada di bawah kamar Bayu. Nah, ini tidak ya teman-teman. Jadi kamar Fandi itu ada di bawahnya kamarnya Citra. Sedangkan Bayu itu ada di bawahnya Desi ya teman-teman. Jadi kalau yang E semua salah itu juga tidak benar karena opsi B itu benar ya teman-teman. Karena kamar Citra itu ada di lantai 2. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, seperti biasa selalu ada kuis di akhir video yang aku bahas ya teman-teman. Jadi kuisnya adalah 4 orang gadis dari daerah yang berbeda akan mengikuti pemilihan Putri Indonesia tahun 2022. Mereka adalah Tias, Tiara, Sinta, dan Nita. Tias paling tinggi di antara Sinta, Tiara, dan Nita, berkulit lebih gelap dari Nita, tetapi tidak lebih gelap dari Sinta dan Tiara. Berambut paling panjang dan paling tidak gemuk. Tiara berkulit paling gelap, lebih tinggi dan berambut lebih panjang dari Sinta dan Nita, tetapi lebih kurus dari Nita. Sinta paling gemuk dan berkulit paling putih dan lebih tinggi dari Nita. Manakah yang tidak benar mengenai Sinta? A. Lebih tinggi dari Nita, B. Berkulit lebih putih dari Tias, C. Berambut lebih panjang dari Tiara, D. Bertubuh lebih gemuk dari Nita. Nah, silakan teman-teman membanjiri kolom komentar dengan jawaban teman-teman. Silakan dicari dahulu dengan trik yang udah aku berikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga lulus pretest. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.